nama saya Antonia Jessica Runtu dari kelompok 2, Satria Aswatama, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, angkatan tahun 2021. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan sedikit mengapa saya memilih Fakultas Kedokteran Hewan di Universitas Udayana. Sebelum saya tahu tentang prodi ini ada di Universitas Udayana, saya memiliki beberapa pilihan lainnya untuk belajar di prodi yang sama di universitas negeri lain. Kemudian saya diberitahu bahwa Universitas Udayana memiliki program studi kedokteran hewan, dan saya mencari lebih dalam tentang itu di internet, dan saya menemui bahwa ada program magister untuk kedokteran hewan. Dari situ saya lebih tertarik di belajar kedokteran hewan di Universitas Udayana. Kemudian pada suatu kali saya membawa anjing peliharaan saya ke klinik dokter hewan di tempat asal saya, Pontianak, Kalimantan Barat. Di situ ayah saya membagikan cerita bahwa saya ingin juga masuk ke kedokteran hewan. Dari situ dokter yang mengenangani anjing saya bercerita bahwa dia lulusan Universitas Udayana. Dan beliau menceritakan berbagi pengalaman bagaimana belajar di Universitas Udayana, praktek, peluang untuk kerja setelah lulus nanti, kemudian mendapat banyak kesempatan untuk berkegiatan terjun langsung menangani hewan. Dari situ saya menetapkan bahwa saya ingin masuk ke kedokteran hewan di Universitas Udayana. Dan faktor lainnya yang menjadi alasan saya memilih belajar di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana ialah karena penduduk di Bali mayoritas itu memelihara anjing atau kucing. Yang menurut saya kesempatan yang bagus jika saya bisa belajar di Universitas Udayana dan juga magang atau kerja paruh waktu yang bisa berinteraksi dengan anjing atau kucing atau hewan peliharaan lainnya. Setelah masuk di Universitas Udayana, Fakultas Kedokteran Hewan, pasti kita tidak boleh melupakan visi misi Fakultas Kedokteran Hewan. Yang pertama, visi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana ialah terwujudnya Fakultas Kedokteran Hewan yang menghasilkan lulusan berkemampuan profesional di bidang kedokteran hewan yang dilandasi etika dan budaya. Misi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi kedokteran hewan yang bermutu. 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berkualitas tinggi dalam bidang kedokteran hewan untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam ilmu dan profesi kedokteran hewan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak terkait baik dalam maupun luar negeri untuk peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang terakhir, mengembangkan dan menetapkan tata kelola yang transparan, praktis, efisien, dan akuntabel berbasis pada teknologi informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu profesional, beretika, berbudaya, dan hubungannya dengan profesi veterinarian. Yang pertama, profesional. Sebagai dokter hewan, pasti kita harus bersikap profesional, baik dalam menangani hewan maupun berkomunikasi dengan masyarakat atau pemilik dari hewan tersebut. Profesional dalam arti tindakan kita, tutur kata kita, maupun pemikiran kita tentang kasus yang kita tangani. Selanjutnya yang kedua, beretika. Sebagai dokter hewan, beretika itu adalah wajib, karena kita tidak bisa sembarangan melakukan hal terhadap hewan,
maupun memberi penjelasan kepada pemiliknya. Semua hal yang dilakukan oleh dokter hewan memiliki etika tersendiri, seperti etika dalam menangani hewan, etika dalam bertutur kata, sampai etika dalam memakai bahan atau alat-alat. Dan yang terakhir, berbudaya. Mengapa seorang dokter hewan harus berbudaya? Karena kita tinggal di Indonesia yang banyak sekali ragam budayanya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap orang lain yang memiliki background berbeda, seperti suku yang berbeda maupun agama yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Dari situ, kita memerlukan toleransi. Bagaimana kita menerima pendapat, menyampaikan pendapat, dan berbudaya dalam berargumen. Ketiga hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa lepas dari satu dan lain, karena ketiga hal ini adalah hal dasar yang wajib dimiliki oleh seorang dokter hewan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang rencana studi saya selama kuliah di Universitas Udayana. Yang pertama, pasti semua orang menginginkan lulus tepat waktu dan mendapat nilai yang memuaskan. Kemudian saya ingin mengikuti kegiatan-kegiatan yang menambah pengalaman saya sebagai dokter hewan, khususnya di minat saya yaitu terhadap hewan peliharaan. Bisa saja dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di fakultas, magang maupun mengambil kerja paruh waktu di klinik hewan. Selain mengembangkan diri di program sarjana Fakultas Kedokteran Hewan ini, saya ingin menyiapkan diri saya untuk melanjutkan pendidikan di program magister, di mana saya percaya bahwa dengan langkah ini akan mengembangkan diri saya lebih lagi sebagai dokter hewan. Dan yang terakhir dan yang tidak kalah penting yaitu menambah jam belajar saya daripada dulu pas saya SMA. Karena pada saat saya SMA, saya tidak terlalu fokus terhadap pelajaran karena saya terlalu banyak mengikuti kegiatan seperti event, tergabung dalam panitia, sehingga jam belajar saya sedikit terganggu dan selama kuliah di Universitas Udayana ini komitmen untuk menambah jam belajar saya. Tentang prospek dokter hewan ke depannya. Di masa sekarang, di abad ke-21 ini, kita semakin banyak melihat banyak orang memiliki hewan peliharaan, seperti dari hewan besar seperti sapi maupun kuda sampai ke hewan kecil seperti anjing dan kucing. Saya merasa bahwa dokter hewan ke depannya akan sangat banyak dibutuhkan oleh pemerintah dan oleh masyarakat. Karena dokter hewan itu tidak hanya terjun menangani hewan langsung, tetapi bisa juga kerja di perindustrian, farmasi, dan lain sebagainya. Apalagi kita tinggal di Indonesia yang wilayahnya cukup luas. Kebutuhan dokter hewan itu sangat banyak apalagi di daerah pelosok, yang mana menambah peluang prospek dokter hewan ke depannya. Sekian dari video saya kali ini, dan mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam bertutur kata maupun sikap. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.